tiba pada hari ini adalah hari yang ketiga di dalam perjalanan selama 5 hari tentang Yesus memulihkan. Terdapat di dalam Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-10 berkata, lalu dia memandang sekeliling mereka semua dan berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Orang itu melakukan demikian dan tangannya disembuhkan dengan sempurna. Dari ayat tersebut, di sini ada seorang pria yang dimana pria tersebut lumpuh tangannya. Nah, suatu saat ketika berjumpa dengan Yesus Kristus, tiba-tiba Yesus berkata kepada pria tersebut, ulurkanlah tanganmu. Nah, saat itu juga pria tersebut mengulurkan tangannya, reach out his hand to Jesus. Tiba-tiba Tuhan memberikan kesembuhan. Dan kesembuhan atau pemulihan yang diterima oleh pria tersebut membuat dia bisa menggerakkan tangannya, bisa berfungsi dengan maksimal, dan dia punya masa depan yang terbaik. Saudara melihat tangan daripada pria tersebut lumpuh. Lumpuh bisa disebut sebagai tangannya layu. Dan layu tersebut di mana itu tangan tidak bisa digunakan untuk beraktivitas sehari-hari. Dan saya yakin sekali ketika dia berjalan, tangan yang lumpuh atau tangan yang layu itu pasti akan disembunyikan di dalam bajunya, ditutupi supaya orang lain tidak dapat melihat apa yang terjadi dengan tangannya dia. Kenapa? Karena dia malu akan tangannya yang layu, sehingga dia menutupi dan menyembunyikan dari orang yang pada umumnya di sekitarnya dia. Tapi kabar sukacitanya adalah ketika berjumpa dengan Yesus, tiba-tiba Yesus sanggup memulihkan. Yesus sanggup menyembuhkan sehingga tangannya dia bisa berfungsi dengan maksimal. Apakah saudara mau untuk terima pemulihan tersebut? Saudara, yang ingin saya coba tanyakan kepada saudara adalah begini. Apa yang layu dalam kehidupan saudara? Ya, apakah iman Anda layu? Pengharapan Anda layu? Kemudian apalagi masa depan Anda layu, bisa dikatakan lumpuh masa depan saudara. Kemudian keuangan Anda lumpuh, kemudian layu, dan akibatnya Anda mencoba menyembunyikan keuangan saudara. Dengan dilihat oleh teman, saya masih mampu, saya masih punya duit. Padahal jauh di dalam diri saudara keadaan yang sungguhnya berkata bahwa engkau tidak bisa beraktivitas seperti tangan tersebut tidak bisa berfungsi dengan maksimal. Alhasil engkau mencoba menyembunyikan, ternyata dalam keluarga saudara, keluarganya sedang alami persoalan, pernikahannya sedang alami persoalan. Saudara mau disembuhkan, saudara mau dipulihkan, di hari ini juga Tuhan sanggup untuk menyembuhkan dan menolong saudara dengan caranya Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Nah, caranya bagaimana? Sederhana seperti apa dikatakan oleh Yesus kepada pria tersebut. Begini, ulurkanlah tanganmu. Di sini artinya dia yang tadinya ini malu dan menyembunyikan. Kemudian Yesus berkata, ulurkan, coba sini, ulurkan, berikan kepadaku. Satu begini, ulurkan kepada Yesus, keluarkan, eksposkan, tunjukkan kepada Yesus, dan kemudian berikan kepada Yesus. Selesai. Saudara lihat pada saat ini, tunjukkan keadaan Anda kepada Yesus dengan berkata seperti, Tuhan, saya ini sedih, saya ini takut, saya ini khawatir Tuhan. Bicara terus terang kepada Yesus. Yesus itu adalah Bapa yang baik. Nah, kalau misal dengan orang pada umumnya kita sembunyikan, dan dengan Tuhan kita juga sembunyikan, terus kita ini mau terbuka kepada siapa? Expose to Jesus. What you really feel about yourself. Tunjukkan kepada Yesus apa yang engkau betul-betul rasakan dalam keuangan Anda, dalam pernikahan saudara. Mungkin saat ini saudara sedang luka hatinya. Bilang sama Tuhan, Tuhan, saya ini hatiku sakit Tuhan. Saya ini sepertinya seakan tidak terima. Expose. Sehingga ketika Anda menunjukkan kepada Yesus, Bapa yang baik adalah Bapa yang memberikan solusi dan jalan keluar. Nah, sehingga yang terjadi, tiba-tiba Tuhan bisa menyembuhkan, Tuhan bisa memulihkan, Tuhan bisa menjadikan engkau sempurna kembali. Maukah pernikahan Anda sempurna? Maukah keuangan Anda sempurna? Maukah masa depan Anda sempurna? Solusinya adalah expose to Jesus. Tunjukkan kepada Yesus. Seringkali manusia itu berkata begini, oh nggak apa-apa kok, saya ini nggak apa-apa.
Saya ini baik-baik saja. Loh, kamu kenapa? Apa yang sedang kamu terjadi? Apa yang sedang kamu alami? Kenapa kok mukanya kerut begitu? Dia berkata, tidak apa-apa kok, semuanya baik-baik saja. Anda lihat, dari mulutnya berkata, aku ini tidak apa-apa. Anda tahu, ini seperti menutup-nutupi, seperti menyembunyikan sesuatu. Di dalam dirinya dia sedang bergejolak, dan di sini akan melahirkan depresi. Oleh sebab itu, pada hari ini, expose to Jesus. I'm saying, saya berkata, bukan tunjukkan kepada orang-orang, kemudian beritahukan pada semua orang tentang apa yang kau rasakan. Bukan, tetapi jadikan Yesus sebagai sahabat Anda. Jadikan Yesus sebagai Bapa saudara. Jadikan Yesus sebagai gembala yang baik bagi saudara. Beritahu apa yang engkau rasakan. Beritahu apa yang engkau alami. Beritahu dia mimpi saudara seperti apa. Ya, expose to Jesus. Dan setelah Anda expose to Jesus, kemudian diapakan? Ulurkan tangan Anda kepada dia. Ini maksudnya tadi kan Yesus berkata kepada pria yang lumpuh tangan itu, sini tangannya, kasih saya. Dan di sini artinya setelah Anda expose kepada Yesus, serahkan kepada dia. Serahkan dengan berkata lagi, Tuhan, sekarang engkau yang pegang kendali atas pernikahanku. Tuhan, sekarang engkau yang pegang kendali atas masa depanku. Tuhan Yesus, sekarang engkau yang pegang kendali atas kehidupanku. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus Yesus yang hidup di dalamku. Saudara lihat, ketika Anda berkata seperti itu, maka yang terjadi dari dalam diri saudara itu seperti air akan mengalir, akan muncul kekuatan yang baru, akan muncul damai sejahtera bagi saudara. Hanya dengan saudara terbuka di hadapan Tuhan, Sang Pencipta alam semesta ini. Bukankah Tuhan lebih besar daripada masalah saudara? Kenapa saudara ingin menutupi Yesusnya dan memperbesarkan masalah dengan menyimpan sendiri? Sekarang waktunya, besarkan Yesus dan kecilkan masalah saudara. Saya percaya hari ini juga engkau bisa terima mujizat seperti orang itu disembuhkan tangannya dari tangan yang lumpuh. Demikian pula apapun yang layu, apapun yang lumpuh dalam kehidupan saudara, itu pasti alami mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Yeshua HaMashiach, bless you.